Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, insyaallah salat Id pada hari ini kita akan mulai, dan mari sama-sama kita mengisi saf yang masih kosong, kita luruskan. Kita akan memulai pelaksanaan salat pada hari ini. استقيموا واعترموا سووا صفوفكم فما تشيد الصفوف من تمام الصلاة. Lurus dan rapatkan saf demi kesempurnaan salat. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la ta'budu illa iyyahu mukhlishina lahud din, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, segala puji bagi Allah. Dialah Tuhan yang telah menciptakan alam raya serta mengatur jalur bintang bintang agar bergerak tanpa bertabrakan. Dia pula menciptakan planet-planet beserta segala isinya, termasuk bumi yang kita tempati ini. Dan segala puji hanya baginya yang telah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan kasih sayang dan cinta bagi hamba-hambanya yang beriman. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita yang tetap istiqomah dengan ajarannya sampai yaumul akhir nanti. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pagi ini kita berada tepat pada momen Hari Raya Idul Fitri. Hal ini menandakan bahwa Ramadan yang setahun lalu kita rindukan kini telah berlalu. Ia telah pergi dan akan lama kembali lagi. Namun ketika ia kembali nanti, belum tentu kita akan berjumpa dengannya. Makanya kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini. Dalam rentang waktu 1 tahun, dari Ramadan tahun lalu hingga Ramadan tahun ini, banyak orang yang kita kenal, baik itu keluarga kita, kerabat, sahabat, bahkan orang-orang yang kita cintai, telah dipanggil oleh Allah untuk selama-lamanya. Mereka tidak sempat menikmati indahnya Ramadan, namun Allah masih memilih kita untuk bisa merasakan cinta dan kasihnya di bulan yang mulia ini. Alhamdulillah, kita bisa tarawih bersama, sholat 5 waktu berjamaah, menghatamkan Al-Quran, bersedekah, dan berbagai macam kebaikan lainnya. Semoga semua amalan itu telah menjadi pemberat timbangan kebaikan di sisinya. Kaum muslimin yang berbahagia, pada khutbah kali ini kami akan membahas tentang 3 cinta yang tak boleh hilang seiring berlalunya Ramadan. Yang pertama, cinta Allah kepada kita. Kaum muslimin yang berbahagia, sadarkah kita bahwa sebenarnya Allah sangat mencintai kita? Sadarkah kita bahwa Allah telah memilih kita di antara hamba-Nya yang lain? Mungkin ada yang tidak menyadari kasih sayang dan rahmat Allah kepada dirinya lantaran kehidupan berjalan seperti biasanya. Bangun subuh sembari menghirup udara segar, setelah beberapa jam kemudian menikmati hangatnya mentari, lalu beraktivitas hingga maghrib menjelang. Begitu kiranya rutinitas harian yang kita lalui setiap hari. Semua itu adalah nikmat Allah yang diberikan sebagai tanda cintanya kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan dan merasakan imannya ibadah. Itu juga merupakan cintanya kepada kita. Betapa banyak maksiat yang telah kita lakukan, betapa banyak kedurhakaan yang telah kita perbuat, tetapi Allah tidak menghukum kita, Allah tidak mematikan kita sebelum Ramadan ini. Hal itu karena Allah selalu menantikan kita di pintu tobatnya dengan segala cintanya. Coba rasakan nafas kita, detak jantung kita, bahkan aliran darah dan oksigen dalam tubuh kita.
semuanya masih baik-baik saja. Tidakkah kita berpikir, andai Allah hentikan semua itu, kita pasti sudah tidak berada di dunia ini. Namun hal itu Allah tidak lakukan, sebab Dia sedang dengan langkah kaki kita, Dia senang dengan langkah kaki kita ke masjid ini. Ini mendengarkan suara lantunan ayat sucinya. Allah senang kita mendekatinya dengan melakukan ibadah dengan penuh kesungguhan. Tanda cinta Allah kepada kita juga adalah penjagaan Allah terhadap kehidupan rumah tangga dan sosial kita. Keluarga kita harmonis, di masyarakat pun kita dihormati dan dicintai. Ketahuilah bahwa itu adalah cinta Allah yang sering kita rasakan, tetapi kita tidak menyadarinya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala jika mencintai seseorang, Dia memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril memanggil penghuni langit seraya berseru, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Penghuni langit pun mencintainya, sehingga orang tersebut diterima oleh penduduk bumi. Maka ketika kita dicintai oleh istri atau suami, disayangi oleh orang tua, didengar oleh anak-anak, dihormati kerabat dan tetangga, boleh jadi karena Allah sedang mencintai kita. Oleh karena itu, jagalah cinta Allah kepada kita dengan benar-benar menaati perintahnya. Jagalah cinta Allah itu, jangan sampai berlalu seiring berlalunya Ramadan. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Yang kedua adalah cinta kepada sesama. Ramadan telah melatih kita untuk berbagi kepada sesama. Ada yang memberi makanan untuk berbuka bagi orang berpuasa. Ada yang mengantarkan bingkisan sebagai hadiah, entah dia teman satu organisasi ataupun tidak, orang berpuasa maupun tidak, orang muslim ataupun tidak, semua dia santuni. Hal itu sejalan dengan karakter Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin itu bukanlah milik kelompok tertentu. Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah milik semua kaum muslimin, dimanapun dia berada. Selama mengucapkan kalimat tauhid, maka dia adalah pemilik Islam itu. Selama kiblat kita sama, Al-Quran kita sama, dan rukun Islam dan iman kita sama, maka berarti kita bersaudara. Maka sesama saudara seharusnya saling mencintai karena Allah. Bahkan lebih dari itu, persaudaraan dalam keimanan itu mahal, tak senilai dengan harganya. Sebab di hari kiamat kelak saudara sesama muslim bisa saling memberi manfaat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sehingga ketika orang-orang mukmin terbebas dari neraka, maka zat yang jiwanya berada di tangannya, dialah seorang dari kalian yang begitu gigih bermohon kepada Allah di dalam menuntut hak pada hari kiamat untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka. Mereka berseru, Ya Rabb, mereka selalu berpuasa bersama kami, sholat bersama kami, dan berhaji bersama kami. Maka dikatakan kepada mereka, keluarkanlah orang-orang kalian ini ketahui. Maka bentuk-bentuk mereka hitam kelam karena terpanggang api neraka. Kemudian mereka mengeluarkan begitu banyak orang yang telah dimakan neraka sampai pada pertengahan betisnya dan sampai kedua lututnya. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang berbahagia, sungguh pemandangan yang sangat indah. Betapa sahabat itu sangatlah kita butuhkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Maka berbanyaklah bersahabat dengan orang-orang soleh, siapapun dia dan dari manapun dia berasal, sebab kita tidak tahu teman mana yang akan menyelamatkan kita dari neraka. Boleh jadi masyarakat biasa yang hidup sederhana, selama dia soleh, berkemungkinan bisa menyelamatkan kita dari neraka. Maka solusinya, pandanglah orang lain dengan pandangan ahli surga. Bahkan ahli maksiat pun yang selama ini kita cerah dan kita anggap rendah,
boleh jadi di akhir hayatnya Allah mengampuni dosanya, lalu dia masuk surga. Sementara kita yang merasa seolah-olah akan masuk surga dengan amalan kita saat ini, boleh jadi di akhir hayat justru Allah menghalangi dari ampunannya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitupun jangan pernah melupakan saudara kita yang ada di Palestina. Mereka hidup dalam kondisi tidak baik-baik saja. Tangisan mereka setiap hari pecah. Bukan karena mereka meminta baju, sepatu, dan sandal baru. Bukan pula menangis karena ingin diberikan ini dan itu. Akan tetapi tangisan itu terjadi karena menahan lapar yang sangat amat pedihnya. Kita di sini makan sahur dan berbuka dengan menu yang berganti-ganti. Sementara mereka di sana bersahur dan berbuka dengan rerumputan yang bahkan hewan pun enggan dimakannya. Mereka menangis pula bukan karena ingin memberikan mainan mobil-mobilan. Mereka menangis karena setiap hari menyaksikan mobil-mobil dan tank-tank Israel menghantam rumah mereka. Mereka adalah anak-anak yang memiliki masa depan, sebab kematian berada tepat di pelupuk mata. Kaum muslimin yang berbahagia, bersyukurlah kita tinggal di negara Indonesia yang aman dan damai. Namun tetap jangan melupakan negeri Palestina yang terluka, agar tingkat kepekaan sosial kita semakin tinggi. Itulah hal yang kedua yang tidak boleh hilang dari diri kita, yaitu cinta seiring dengan berlalunya Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia, yang ketiga, cinta ibu dan ayah. Ada satu cinta lagi yang tidak boleh hilang seiring perginya Ramadan. Cinta yang tidak bisa dibayar dengan harta sepenuh bumi pun, yaitu cinta sang ibunda dan ayahanda. Dari sejak mengandung ibunda kita, betapa sulitnya bergerak, bahkan sekedar memeringkan badan pun sangatlah sulit. Dia rela untuk menahan rasa sakit. Yang penting bayinya sehat-sehat. Dia bahagia dalam isak tangisnya. Ketika mengetahui bayinya baik-baik saja. Lebih dahsyat lagi ketika detik-detik melahirkan. Tulang terasa akan patah. Pedihnya sampai ke ubun-ubun. Sekedar menelan ludah pun seakan-akan tidak mampu. Sakitnya tak terbayangkan. Perasaannya seakan-akan menuju pada kematian. Namun dalam kepayahan di atas kepayahan itu, harapannya hanya satu, yaitu agar bayinya lahir dalam keadaan selamat. Hal ini menjadi alasan Ibnu Umar tatkala mendapat pertanyaan dari seorang yang baru selesai menggendong ibunya mengelilingi Ka'bah. Wahai Ibnu Umar, menurut pendapatmu, apakah aku sudah membalas kebaikan ibuku? Ibnu Umar lalu menjawab, belum. Walau sekedar satu nafas ibumu ketika melahirkanmu, akan tetapi engkau sudah berbuat baik. Allah akan memberi balasan yang baik kepadamu terhadap sedikit amal yang telah engkau lakukan. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, lihatlah ibu kita yang telah menua. Tulang-tulangnya tak sekuat dulu. Namun cintanya kepada kita tak berkurang sedikit pun. Bahkan bertambah. Setiap hari dia merindukan hadirnya setelah kita berkeluarga. Meninggalkannya dalam kesendirian. Lalu tak lagi menanyakan kabarnya. Mungkin engkau akan datang tatkala butuh bantuannya saja. Atau mungkin setahun sekali saja ketika hari raya. Dan lihatlah pula ayah kita yang kian hari semakin lemah. Dulu dia begitu gagah, kuat fisiknya, mencari nafkah demi memberi susu untuk istri dan bayinya, demi memakan untuk anak-anaknya, demi sepatu dan baju sekolah. Bahkan dia rela untuk menahan lapar untuk kepentingan keluarganya agar kenyang. Mungkin
ketika dia bekerja pernah terkilir, tangannya terluka dan kesakitan, atau bahkan pernah jatuh dari tempat yang tinggi. Ia tidak peduli dengan semua itu. Yang ia pikirkan adalah kebutuhan keluarganya. Lalu dalam keadaan sulit seperti itu, ketika sampai di rumah, justru dimarahi istrinya, dibentak anak-anaknya, tidak dihargai jerih payahnya. Meskipun begitu, ia tetap melakukan rutinitas hariannya, berangkat kerja, lalu pulang ke rumah. Besok, lusa pun begitu dilakukannya. Bahkan dalam sakaratul mautnya, setelah hendak pergi untuk selamanya, sang ayah mengkhawatirkan kebutuhan keluarga tercintanya. Beras sudah habis, mainan anak-anak belum dibeli, tas dan sepatu pun belum ada. Sang ayah tidak menangis karena sakit fisiknya. Sang ayah menitikkan air mata bukan karena sakit demam, akan tetapi sang ayah akan menangis tatkala melihat istri dan anak-anaknya dalam keadaan susah. Kaum muslimin yang berbahagia, selama ayah dan ibu kita masih ada, mari kita pergilah temui mereka, cium tangannya, tumpahkan air mata kita, menyesallah sebelum sesal yang sesungguhnya. Doakan mereka dengan penuh harap agar Allah mengampuni dan memasukkan mereka ke surganya. Bagi kita orang tuanya yang telah pergi untuk selamanya, datangi kuburnya, ucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum wahai ayah. Assalamualaikum wahai ibu. Anakmu datang mengunjungimu. Telah lama kita tidak pernah atau mendatangi kuburanmu. Maafkanlah kami. Lalu bermohonlah kepada Allah agar telah dikumpulkan kita bersama dengan mereka di surganya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, begitulah Ramadan mengajari kita tentang cinta yang hakiki. Namun Ramadan dengan segala cinta itu kini telah berlalu. Entah kita masih bisa bertemu dengannya, ataukah kita telah tiada takala dia kembali tahun depan. Semoga Allah menerima segala amalan-amalan kita, dihapuskanlah dosa-dosa kita, dilenyapkanlah dosa-dosa kita, ditutupkanlah aib-aib kita, dan insya Allah di akhir kehidupan kita husnul khatimah dengan keistiqomahan kita hingga akhir hayat nanti. Dan semoga Allah kumpulkan kita di surga firdausnya nanti. Dan marilah kita berdoa kepada Allah, semoga yang semuanya kita jadikan kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ansurna fi Filistin. Allahumma ansurna ikhwana fi Filistin. Allahumma ansurna ikhwana fi Filistin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma azinna minan nar. Allahumma azinna minan nar. Allahumma azinna minan nar. Subhana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil